Jadi ya kemarin tuh gue baru nonton Presiden Prabowo menjawab 3 jam itu durasi, gila deh. Tapi jujur video 3 jam ini worth banget gue dengerin sampai habis ya. Karena ya kapan lagi kita bisa lihat sesi tanya jawab sama Pak Presiden. Gue apresiasi banget buat Pak Prabowo sudah membuka diri untuk jurnalis dan masyarakat ya. Walaupun isinya kebanyakan muter-muter, tapi ya tapi ya udahlah ya, yang penting video terbuka. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ya guys ya, diskusi kayak begini. Jurnalis mau nanya apa aja bebas tanpa disuruh nyetor list pertanyaan. Tambah lagi ini diskusi kadang isinya di luar nalar gitu. Ini ada momen paling lucu yang ada di diskusi ini. Ada waktu di mana pas lagi ngebahas birokrasi ya guys, kata Pak Prabowo beliau pengen kerja lebih cepat ya. Saya juga pengennya kerja lebih cepat. Kalau bisa kalian yakinkan DPR MPR biar saya dikasih mandat. Tiba-tiba ini Lubis ngomong tuh super semar ya. Halo semua, gue Kafein dan selamat datang di Radio Nasib, di mana di negara lain koruptor itu dihukum mati sehingga menimbulkan efek takut bagi orang-orang yang berpikir untuk melakukan kelakuan jahanam inilah di sini. Di sini selain keluarganya dapat jaminan tidak menderita, koruptornya juga masih bisa menjabat. Iya. Buat kalian yang belum tahu ya, dari video ini saat Pak Prabowo ditanya mengenai perampasan aset koruptor, beliau itu setuju koruptor itu asetnya harus disita ya guys. Nah, tapi ya harus memperhatikan keadilan, jangan sampai keluarga koruptornya ikut menderita lah. Lah gimana ya? Kalau kata gue ini justru tidak adil dong ya. Maksud gue selama ini ratusan keluarga orang itu menderita karena kelakuan koruptor. Ya justru adil gak sih ya kalau keluarga koruptor juga ikut menderita? Adil gak sih guys ya? Gak tahu gue ya. Sebenarnya gue orang yang kurang cocok ngomongin keadilan. Tahu apalah gue ya. Tapi ya kira-kira menurut teman-teman adil gak? Gue adalah orang yang tidak memiliki rasa kasihan sekecil apapun ke koruptor ya guys ya. Ini adalah tindak kejahatan tayar es. Mau gak mau harus dihukum seberat-beratnya. Mau alasannya lu dipaksa untuk korupsi, mau sistemnya memaksa lu korupsi, ya malah justru karena itu kita saat ini itu membutuhkan hukuman yang menimbulkan efek jera, efek yang membuat orang-orang takut ketika ingin melakukan korupsi. Karena ketika orang-orang takut ya guys, maka sistemnya itu akan diperbaiki sedikit demi sedikit, menimbulkan sistem yang jauh lebih sehat. Makanya gak bisa kita setengah-setengah gitu kan. Di Cina ya guys ya, keluarganya bisa kena tindak pidana. Lah di kita juga sebenarnya bisa ya guys ya, ada yang namanya TPPU pasif gitu kan. Cuma gue gak tahu ya ini mikirin tidak menderitanya gimana gitu. Gak ngerti gue. Pak Presiden ini terlalu baik ya orangnya ya. Salut gue, makanya salut banget gue. Balik lagi kita ngomongin apakah adil keluarganya juga dimiskinkan ya. Kasian gitu, mereka nggak tahu apa-apa. Lu inget gak sih waktu Harvey Moise di awal-awal dapat hukuman 6 tahun denda 1 miliar, pas ketok palu ya mereka bahagia semua guys ya. Istrinya ikut bahagia, hakimnya pun ikut bahagia. Gue kumaha gak ngerti dah. Gak ada tuh raut-raut wajah penyesalan ya guys ya, raut wajah malu karena korupsi. Gak ada ya. Dari satu contoh ini memberikan gue bayangan terhadap keluarga koruptor yang lain, dan lu expect gue kasihan sama keluarganya. Hell lah bro, hell lah. Get out of here bro, get out. Terus yang kedua nih, aduh ya, bakal makan panjang nih video. Ngeditnya makin lama gue bangke lah. Selanjutnya ada masalah demo-demo yang dilakukan masyarakat ya. Ditanyalah gitu kan, gimana caranya Pak Prabowo menyikapi demo-demo yang terjadi belakangan ini gitu kan. Dijawab tuh, menyampaikan aspirasi itu harus damai, gak boleh bakar ban. The hell man, apanya yang dipermasalahkan dari bakar ban? Peduli apa gua sama ban dibakar? Kecuali kalau orang dibakar tuh Pak. Justru yang menjadi masalah itu adalah ketika sikap dari aparat yang menghadapi demo itu abusif ya guys ya. Sampai-sampai petugas medis pun dibelokkan ke Polres. Apalah yang damai kayak begini? Inilah yang ditanyakan juga oleh Uni Lubis gitu kan. Jawaban Pak Prabowo gimana bang? Katanya aparat jadi abusif itu karena mereka sering dilempari kotoran, dilempari kencing gitu kan. Aduh, ada gini. Aparat keamanan yang dilatih kuat untuk menjaga masyarakat dan negara, latihan dengan sangat keras demi menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta melindungi rakyatnya dari tindak kejahatan. Takut sampai menggunakan kekerasan pada mahasiswa, pelajar yang lempar kotoran. Aneh nggak ya? Kecuali kalau lu lempar molotov tuh baru baru aja dilempar kotoran gitu kan, udah menggunakan kekerasan gitu. Ya udah resiko lu jadi aparat dilempar begituan. Lu kalau takut dilempar kencing gak usah jadi aparat dagang cilok loh. Aparat cok, kita punya negara yang polisinya ibarat polisi yang ada di GTA gitu kan. Kesabarannya kayak tisu, mobil kesenggol dikit langsung keluarin beceng gitu kan. Apa dah? Dan sebenarnya masih banyak lagi yang pengen gue bahas ya guys ya, kayak RUU TNI, terus RUU Polri dan lain sebagainya. Cuma ya kayaknya gak ada waktu ngedit ya. Ini aja udah mogok 4 hari nih gue gak upload.